keadaan aman? Aman, Komandan. Putri Anjani tidak membuat masalah? Tidak, Komandan. Jangan! Putri Anjani. Arka, kamu ini apa-apaan sih? Masuk ke kamar aku nggak permisi, bawa-bawa pengawal segala lagi. Tadi kami dengar teriakan, kami pikir Tuan Putri kenapa-napa. Aduh, aku kan cuma lagi nonton film. Ganggu aja selagian. Udah buruan keluar deh. Tapi Tuan Putri... Udah buruan sekarang. Salam hormat yang mulia Paduka. Aku dengar Anjani membuat keributan lagi. Maaf sebelumnya yang mulia, itu cuma salah paham. Awalnya kami mendengar suara teriakan dari kamar Putri Anjani. Terus? Kami pikir Tuan Putri sedang dalam bahaya. Ternyata setelah kami mendobrak masuk, Tuan Putri hanya sedang menonton film. Anak itu. Dia selalu saja menolak setiap calon yang kujodohkan untuknya. Anjani sudah cukup dewasa untuk menikah. Dan sebentar lagi, dia akan naik takhta untuk menggantikanku. Tetapi sebelum itu semua terjadi, Arka, aku ingin dia punya pendamping hidup yang cocok untuknya. Saya mengerti apa yang Paduka cemaskan. Arka, kau yang sedari dulu tumbuh bersama Anjani, malah sudah seperti kakak kandungnya sendiri. Apa saranmu supaya aku bisa membujuk putriku itu? Maaf kalau sebelumnya saya lancang Paduka. Tapi sejak dulu Putri Anjani sudah sangat keras kepala. Jadi apapun yang sudah diyakini olehnya, maka pendapat orang lain tidak akan pernah didengar. Ya, kau benar. Untuk itu, saya rasa Paduka harus mengizinkan Tuan Putri untuk memilih sendiri calon pendamping hidupnya. Begitu menurutmu? Tapi Arka, apa kau percaya Anjani cukup bijak untuk menentukan pilihannya? Untuk itu saya kurang tahu Paduka. Tapi saya yakin siapapun yang akhirnya Tuan Putri pilih, itu adalah pilihan yang terbaik. Dan itu yang dapat membahagiakannya. Oke. Permisi. Nian, kok lama banget? Maaf Tuan Putri, tadi saya harus menunggu prajurit pada ganti shift dulu, jadi saya bisa menyelinap masuk. Tapi dapat nggak DVD-nya? Tada! Kita nonton yang ini dulu. Masak. Salam hormat Ayahanda. Ada apa gerangan Ayahanda datang kemari? Kamu menyuruh Niar untuk menyelundupkan DVD-DVD film dari bumi lagi ya? Maaf yang mulia, ini salah hamba. Aku tahu, putriku yang menyuruhmu. Sekarang kamu keluar dulu sana. Ayahanda, memang apa salahnya sih kalau Ananda suka film-film dari bumi? Kalau saja kamu tidak lebih jatuh cinta pada para pria yang ada di film-film itu, tentu saja tidak masalah putriku. Ternyata soal itu lagi. Anjani, apa sih yang membuatmu selalu menolak pria-pria calon suami yang ayah pilih untukmu? Mereka itu semua pemuda hayangan yang baik dan terpelajar. Apa kurangnya? Aduh, Ayahanda, Ananda nggak suka sama mereka semua. Mereka itu kaku, dingin, nggak romantis lagi. Sama
seperti Ayahanda dan juga Arka. Ananda itu ingin seorang pria yang bisa mencintai saya dengan tulus, terus romantis, sama seperti para pria-pria dari bumi yang ada di film-film itu, Ayah. Emang Ayahanda punya calon yang seperti itu? Baiklah, kalau itu kemauanmu putriku, ayah akan memberimu kesempatan untuk turun ke bumi selama 100 hari. Agar kau bisa mencari calon suami yang cocok untukmu. Beneran, Ayah? Aduh. Tapi kalau dalam waktu 100 hari itu kamu tidak juga menemukan pria yang tepat, maka kamu harus menerima pinangan pemuda calon suami yang ayah pilih untukmu. Tunggu dulu, Ayah. Definisi calon yang tepat itu apa dulu? Sepertinya terdengar ambigu. Bisa saja Ayah tiba-tiba mengada-adakan alasan untuk menolak calon yang sudah saya pilih. Tidak, putriku. Ayah tidak akan berbuat curang seperti itu. Jika saatnya nanti kamu sudah menemukan pria yang cocok untukmu, ayah pasti akan menyetujuinya. Siapapun dia. Ayah bersumpah demi kehormatan Raja Kayangan. Beneran, Ayah? Kalau gitu Anjani setuju. Asik. Makasih, Ayah. Ayah ganteng banget deh. Dari lahir. Anakku Anjani, perlu kamu ketahui, selama di bumi, makhluk kayangan tidak selalu bisa menggunakan kekuatannya. Apalagi untuk seseorang yang belum berpengalaman seperti kamu. Pakailah ini. Berlian kayangan ini akan menjadi sumber kekuatanmu. Ingat, jaga baik-baik dan jangan pernah lepaskan kalung ini. Baik, Ayah. Terima kasih, Ayahanda. Ananda pamit. Senang kan Putri ada di bumi? Senang sih Niar, tapi tuh. Kamu ngapain harus ikut sih Arka? Kan Niar aja yang nemenin aku di bumi udah cukup seharusnya. Niar kan udah sering turun ke bumi, udah tahu seperti apa kehidupan di bumi. Saya hanya menjalankan tugas dari Yang Mulia Paduka. Saya harus menjaga Tuan Putri. Pokoknya awas aja ya, sampai kamu berani ngeganggu usahaku buat cari jodoh pria bumi. Aku nggak akan segan-segan buat ngelaporin kamu sama Aduh. Kalian nggak apa-apa? Kabutnya tebel banget sih, jadi nggak kelihatan. Aduh, tangannya luka. Sebentar ya, gue kayaknya ada kotak P3K di mobil. Sebentar. Coba saya lihat. Coba saya lihat. Sorry. Bisa gue bersihin lukanya? Lagi kelar. Oh iya, gue Damar. Kalian siapa? Saya Anjani, ini Arka, itu Niar. Hai. Kalian habis dari pesta kostum ya? Kok pakai kostum di tengah malam gini? Terus mobil kalian mana? Pesta kostum? Iya, kita habis dari pesta kostum ulang tahun teman.
Terus tadi kita nebeng teman sampai sini. Itu tinggal belok, udah mau nyampe rumahnya. Oh, udah deket. Oh iya. Oh ya udah. Tapi kalian nggak apa-apa kan? Gak apa-apa kok. Beneran nih. Ya udah deh, kalau gitu gua tinggal dulu ya. Sorry ya soal yang tadi. Sorry banget. Sorry banget ya guys. Sorry. Tuan Putri, lebih baik kita pergi dari sini. Kita langsung ke rumah dinas. Oke, ayo Putri. Silakan Tuan Putri. Kok kamu tahu sih letak rumah ini? Bahkan tahu letak kuncinya. Setiap saya turun ke bumi untuk menjalankan tugas dari Paduka, saya selalu tinggal di sini. Kamu juga turun ke bumi. Kok aku nggak tahu? Selama ini saya kira tugas kamu cuman menjaga keamanan istana dan menjadi pengawal pribadi saya. Ada banyak hal yang Tuan Putri tidak tahu mengenai saya. Sekarang mendingan Tuan Putri istirahat. Perlengkapan sudah disediakan, nanti biar Niar yang urus. Susah banget sih. Ini ya. Maaf Tuan Putri, kenapa kita harus daftar ke sini? Soalnya menurut film-film ditonton sama Tuan Putri, banyak sekali pasangan muda-muda itu yang bertemunya di kampus. Betul. Dan aku dicari tahu, ternyata kampus ini tuh terkenal banyak cowok-cowok keren ya. Hanya karena itu Tuan Putri? Duh, udah deh Arka, nggak usah banyak komentar. Ayo, ikutin aja. Wah, bumi keren ya, banyak banget mobilnya. Iya. Wah. Ini apa sih mobilnya kayak yang waktu itu kita tonton di film apa sih? 2 hari yang lalu? Aku cinta sama dia Putri. Iya, bener. Ini mirip kan? Ini kan? Iya. Wah, keren ya. Itu apaan? Orang bagi selebaran apa ya? Aku mau lihat dong. Tuan Putri, jangan norak. Nanti kita ketahuan kalau kita bukan manusia bumi. Mau aku norak ya? Iya, jangan. Udah deh. Bis kan seru ngeliat hal-hal baru nih. Itu apaan lagi? Apaan sih? Aku mau lihat dong. Yuk. Yuk. Ayo. Ya ampun, Damar, cakep banget. Ngeliatin gue. Iya, gede banget sih lu. Apaan sih? Putri lihat deh. Itu bukannya cowok yang kemarin nabrak kita ya? Iya. Aduh, keren banget kayak di film-film beneran ya. Pertemuan pertama karena kecelakaan, terus ternyata si cowok sama ceweknya ketemu lagi satu kampus. Sil, ada apa? Jangan-jangan dia jodoh aku. Gak apa-apa. Kirain ada apa-apa. Dia kesini Putri. Sepertinya dia nggak ngenalin kita. Dan dia juga udah punya pacar. Tuan Arka. Saya cuma bilang apa yang saya lihat kok. Putri. Sil, ada yang mau diomongin ya? Apaan sih? Gini, kan tadi siang itu mobil aku masuk bengkel. Nanti sore aku pulang bareng ya sama kamu. Aduh, kayaknya nggak bisa deh, Sil. Nanti sore aku udah urusan. Lain kali aja ya. Gue tinggal duluan ya. Oh iya deh, bye. Susah banget sih.
Tuan Putri jangan sedih dulu dong. Kalau emang Tuan Putri suka sama cowok itu, Tuan Putri harus berjuang. Ya tapi gimana nih? Masa aku harus merebut pacar orang? Tapi kan belum tentu itu pacarnya. Siapa tahu aja bukan. Kenapa nggak Tuan Putri cari tahu dulu? Ya juga sih. Tapi bagaimana caranya coba? Apa kita balik lagi aja ke jalanan yang kemarin malam terus nunggu dia nabrak aku lagi? Gimana? Maaf, saya tidak setuju. Saya tidak mau Tuan Putri melakukan sesuatu yang membahayakan keselamatan Tuan Putri. Aduh Arka, itu kan cuma ide ngasal aja. Lagian kamu serius amat sih. Yang jelas Tuan Putri, di mana-mana ada kemauan di sana pasti ada jalan. Harus yakin. Aku tahu caranya. Yuk. Ayo ikut. Buru. Tuan Putri yakin sebentar lagi dia akan keluar. Yakin. Udah percaya aja. Nah, dia juga keluar. Kok tiba-tiba hujan deras? Waduh. Hai, mau bareng nggak? Ini cewek yang kemarin kan? Anjani. Iya. Mana kamu sini juga rupanya? Oh ya, luka lu yang kemarin gimana? Oh, udah nggak apa-apa kok. Udah sembuh. Makasih ya. Cepet amat sembuhnya. Nggak ada bekasnya lagi. Pakai salep sih. Oh ya, kan ini hujan. Kamu nggak bawa payung. Mau barengan nggak? Iya boleh deh. Gue nebeng separkiran ya. Oke. Seharusnya Tuan Putri tidak boleh seenaknya tiba-tiba menurunkan hujan seperti tadi. Kekuatan alam kalau digunakan sembarangan akibatnya bisa fatal, Tuan Putri. Iya, lain kali nggak lagi deh. Lagian tadi kan aku cuman mau bikin kesempatan buat ngobrol sama Damar. Maaf sebelumnya Tuan Putri. Memangnya apa yang istimewa dari seorang manusia bernama Damar? Yang istimewa, dia tuh baik, ganteng, ramah, dan yang paling penting, kemungkinan besar dia tuh jodoh aku. Dari mana kalau itu adalah jodoh Tuan Putri? Ya karena kejadiannya kayak gitu kalau lagi di film-film romantis, Arka. Hanya karena di film Tuan Putri? Iya, jadi kalau di film-film romantis itu cowok sama ceweknya biasanya ketemu pertama karena kecelakaan. Terus mereka ketemu lagi karena nggak sengaja. Nah setelah itu, setelah saling mengenal, mereka ternyata jatuh cinta. Dan akhirnya nikah deh. Dan aku sama Damar tinggal nunggu sampai ke tahap itu. Tuan Putri maaf kalau saya lancang. Kenapa Tuan Putri begitu yakin? Padahal Tuan Putri belum mengenal Damar. Kalau itu susah deh dijelasin. Udah deh, pokoknya yang penting aku tuh tahu kalau Damar itu baik dan tepat buat aku. Jadi kamu gak usah ikut campur. Serius deh nih, Arka tuh nyebelin banget deh. Gak boleh ini itu, harus begini begitu. Semua dikomentarin pokoknya. Emang dia kira dia siapa? Ayahanda aja gak secerewet dia, ya kan? Tuan Putri yang sabar ya. Lagian kan juga Tuan Putri sudah terbiasa seharusnya dengan sikap Arka yang seperti itu. Iya sih, tapi tetap aja kan nyebelin.
Tuan Putri, daripada Tuan Putri kesel, gimana kalau kita nonton DVD aja? Ya juga ya. Film-film yang kemarin belum kita tonton di mana? Aku taruh di meja TV. Aku ambil ya. Sama cemilan ya. Ada Damar. Hai Damar. Hey, Jan, apa kabar? Baik. Kamu udah senior kan di kampus ini? Iya. Oh, jadi nanti kalau aku ada butuh apa-apa, boleh nanya nggak? Ya, sure. Kamu di jurusan manajemen juga? Heeh. Oh, ya gampang deh kalau gitu. Kalau kamu ada perlu, kontak-kontak aja. Oke. Aku masuk dulu ya. Ya. Oke, Udah. bye. Lo siapa sih? Maksud lo apa deket-deketin Damar? Kamu kalau ngomong sama orang yang sopan ya? Oh, udah punya cowok. Tapi kok masih kegatelan ya sama cowok lain? Kamu... Lo kalau ngomong jangan nyablak dong. Mereka tuh kakak adik. Oh, kakak adik. Terserah, mau mereka kakak adik, bukan urusan gue. Yang penting gue peringatin, lo nggak usah deket-deketin lagi si Damar. Karena dia calon pacar gue. Ngerti? Apa lo bilang barusan calon pacar? Masih calon kan? Ya udah, apa hak lo buat ngelarang-larang diri deket-deket sama Damar? Yang ada gue kasih tau Damar ya, kalau lo tuh ngaku-ngaku lo tuh pacarnya dia, terus lo tuh sok posesif, dia tuh ilfeel sama lo. Lo apa gue, Apa? Gak penting lo semua. Wah, Niar keren banget. Saya nggak nyangka kamu bisa kayak gitu. Itu karena saya sering disuruh Tuan Putri buat beli DVD ke bumi. Jadi saya sudah biasa menghadapi orang bumi. Kalau nyolot kayak gitu, kita sorotin balik. Oh, wah, kayaknya aku harus belajar banyak nih sama Niar tentang kehidupan di bumi. Tuan Putri bisa aja. Ya udah, gimana kalau kita jalan-jalan aja? Menikmati kehidupan jadi orang bumi. Tapi Biar Niar yang nunjukin jalannya. Kamu nggak ngelarang? Bukannya tujuan kita turun ke bumi supaya Tuan Putri bisa menemukan pria yang pantas. Jadi nggak ada salahnya kalau kita jalan lebih jauh, mengenal lebih banyak orang, dan Tuan Putri tidak hanya tertuju dengan satu pria bernama Damar. Ternyata itu tuh alasannya. Tahu nggak sih, kamu lama-lama ya kedengeran kayak orang yang lagi cemburu buta, tau nggak sama Damar? Saya Udah, jalan yuk. Ternyata asik juga ya jadi orang bumi. Tadi kita belanja-belanja udah. Terus sekarang kita ngapain dong? Putri, kalau kita ke cafe live music mau nggak? Cafe live music. Tempatnya seru deh. Putri pasti suka. Oh ya? Ya udah deh, aku belum pernah. Yuk, yuk. Ini kafe. Bagus kan Putri? Oh, Arka, belanjaan kita mana? sudah saya titip di depan. Oh, oke. Terus ya Putri, kalau di sini itu, kalau kita mau kita bisa ikutan nyanyi di depan. Di situ? Oh, seru ya? Iya. Niar, bukannya itu Damar ya? Iya. Kamu udah lapar belum? Pesan makanan yuk. Kok dia sama cewek itu lagi sih? Bukannya memang itu calon pacarnya. Arka, masih calon ya? Calon. Niar, kata kamu, kita bisa tampil di depan kan? Iya. Aku mau nyanyi. Oke. Mbak. Dia mau nyanyi di depan, bisa kan? oh bisa.
Oke pengunjung sekalian, malam ini ada yang mau menyumbangkan suaranya. Kita sambut Anjani. Selamat malam semuanya. Itu kan Anjani. Cewek itu lagi sih? Ngapain dia di sini? Lagu ini saya persembahkan buat seseorang yang ada di ruangan ini. Semoga dia bisa menikmatinya. Berawal dari cintaku pertama di awal ku jumpa, kamu benar membuatku tergila-gila ke langit jadinya. Kau pun kirimkan 1000 puisi cinta tak pernah kuduga. Ku balas kamu dengan senyuman manja, kau hanya tertawa. Bagus juga suaranya ya. Malu tapi mau kulihat sayang, tampak jelas di matamu. Lama-lama kau mendekat. Damar, kamu tunggu sini ya. Aku nyanyi lagu buat kamu. Kamu memang yang pertama cinta. Cukup sekian, terima kasih. Sekarang saatnya gue nyanyi buat Damar. Itu nggak sopan banget sih, orang lagi nyanyi kok direbut? Emangnya dia mau nyanyi sampai habis di sini? Hah? Bener harus jadi sopan santun. Sini balikin! Apaan sih lo? Balikin! Stop! 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 Niar turun. Turun sekarang. Pas banget deh aku hari ini. Iya seru ya Putri. Coba kalau tadi kita nggak ketemu nenek lampir itu. Udah, lupain aja. Mendingan sekarang kita nonton DVD. Nonton yang mana dulu ya? Putri, gimana kalau kita nonton YKS aja? Nonton DVD kan bisa nanti. Di YKS katanya bintang tamunya lagi seru loh. Oh, ya udah deh, yuk. Tuan Putri udah bangun. Ngapain kamu senyum-senyum? Udah tahu aku sama Niar terlambat bangun, kenapa nggak dibangunin sih? Malah sibuk sendiri lagi sekarang. Udah buruan, kita udah terlambat nih ke kampus. Maaf, Tuan Putri kenapa harus panik itu ya? Kan kita juga bukan anak murid kampus itu beneran. Kamu nih kayak nggak tahu aja sih alasan aku kenapa nggak mau terlambat ke kampus. Udah deh, 10 menit lagi kamu nggak siap, aku berangkat sendiri ya sama Niar. Niar, buruan!
keterlaluan si Arka. Aku perintahkan dia untuk menjaga putriku Anjani. Dia malah, Arka, jangan galau. Gak dengar lagi. Arka, Arka, dia bisa dengar gak sih? Jangan mati. Pakai mati segala lagi. Ya Allah. Bentar ya. Putri, Putri. Kenapa sih, Sil? Ada masalah? Ini laptop gue tiba-tiba mati. Padahal tadi gue udah ngerjain tugas, tinggal gue kirim aja lewat email. Mana gue gak bawa charger lagi. Kenapa lo? Mau tawain gue? Mau dibantu? Apa? Bantu? Emang lo bisa apa? Sini deh, ini coba dulu. Sini. Kok bisa hidup lagi? Terus baterainya naik setengah lagi? Gak mungkin. Gak mungkin. Ini kayaknya baterai kamu bocor deh. Jadi bisa tiba-tiba habis, padahal harus dimatiin dulu baru nyala lagi. Pasti lo pakai trik ya? Atau lo pakai sulap? Enggak. Sil, aku udah ditungguin. Duluan ya. Anjani lu mau kemana? Anjani! Anjani! Yuk. maaf Tuan Putri. Tuan Putri bukannya udah janji nggak akan sembarangan lagi menggunakan kekuatan di bumi. Ketahuan ya. Putri Anjani ini serius. Saya serius memperingatkan Tuan Putri. Tapi Tuan Arka, kan kali ini Tuan Putri menggunakan kekuatannya bukan untuk merubah cuaca, tapi untuk menolong orang lain ya kan? Tapi tetap aja itu bisa ngebuka kedok Tuan Putri. Dan itu bahaya. Iya, tapi udahlah Niar, percuma ngomong sama orang yang gak punya empati kayak dia. Tuan Putri, Putri kok gak terlalu kasar? Maksud Tuan Arka kan baik. Aduh, gak usah ikut-ikutan deh. Putri. Gimana caranya tadi Anjani bisa hidup lagi? Apa sih? Kamu Enggak, aku lagi bingung aja. Jadi tadi kan laptop aku mati. Terus tiba-tiba ada Anjani. Itu laptop aku langsung bisa hidup dan baterainya langsung naik sampai setengah. Masa sih? Iya. Terus tadi juga dia bilang kalau baterai laptop aku tuh udah ngedrop. Tapi walaupun dia mati masih bisa hidup lagi. Ya mungkin emang gitu kali. Gak mungkin. Soalnya kan dia baru banget. Ya bisa aja sih. Mungkin kamu makainya terlalu diforsir. Atau casnya nggak teratur. Bisa kan? Iya juga sih. Udah, jalan dulu ya. Dharma. Dharma. Kamar saya masuk. Jan, hey. Damar. Hai, ada apa? Mau ke kantin bareng nggak? Oh, kebetulan aku sama Niar sama Arka emang mau ke kantin sih. Oh gitu. Ya udah, aku gabung ya. Oh, ya udah. Anjani. Boleh ngomong sebentar? Bentar ya, Damar. Kenapa? Maaf. Sebaiknya Tuan Putri harus lebih hati-hati. Kenapa emang? Saya merasa aneh dengan perubahan sikap Damar yang jadi lebih agresif gini. Dan perubahan sikapnya terlalu tiba-tiba.
Kamu tuh kenapa sih? Curigaan mulu sama Damar. Kamu cemburu? Udah deh, bukan urusan kamu. Gak usah ikut campur. Damar, kita ke kantinnya duluan aja ya. Katanya si Arka masih kenyang, jadi nanti mau nyusul sama dia. Oke, duluan ya. Bling banget sih. Siapa cewek itu sebenarnya? Lihat ya, gue bakal cari kejelekan lo dan gue kasih tahu ke Damar. Dan Damar ilfil sama lo. Berawal dari cintaku pertama di awal ku jumpa, kamu benar membuatku tergila-gila ke langit jadinya. Kau pun kirimkan 1000 puisi cinta tak pernah kuduga. Ku balas kamu dengan senyuman manja, kau hanya tertawa. Malu-malu tapi mau kulihat sayang, tampak jelas di matamu. Lama-lama kau mendekat, kulihat sayang, katakan cinta untukku. Kamu memang yang pertama, cinta menyentuh pipiku dengan manja. Karena kamu yang kurasa. Buat kamu nih. Wah, makasih ya. Jan, Arka itu sebenarnya kakak kamu atau bodyguard pribadi sih? Kenapa gitu? Iya, setiap kita pergi kemana-mana, kayaknya dia selalu ngikutin kamu deh. Dan dia nggak bisa lepasin pandangan mata dari kamu sedetik pun. Iya, Arka emang kayak gitu, agak overprotective. Soalnya aku adik satu-satunya, jadi gitu deh. Serem juga ya punya kakak kayak gitu. Pasti cowok-cowok langsung mundur dong kalau deketin kamu. Maaf Tuan Arka, saya mau pamit sebentar, jalan-jalan sebentar sendiri. Hati-hati ya. Dan pastikan handphone tetap nyala. Ya, baik. Udah lama di sini? Enggak sih, nunggu kelas. Oh, oke. Tugas kemarin udah lu kerjain belum sih? Belum, gimana dong? Iya, gue juga belum sih. Gue nggak ngerti. Gue juga. Nanti kita ngerjain bareng ya. Oke, sip. Niar. Duluan ya? Iya. Panggil gue. Iya, lo sini. Temenin gue ke kafe yuk. Lo gak salah ngajak gue? Ya sebenarnya sih gue terpaksa ngajak lo. Tapi ya setelah gue pikir-pikir ya, daripada gue sendirian di kafe, mendingan gue ngajak lo. Gimana? Sekarang? Ya sekarang lah, masa besok. Gimana sih? Yaudah deh, gue juga lagi bosan. Yuk. Ayo sini, sini. Bagus ya tempatnya. Mas. Gimana apaan nih? Iya, makasih Mas. Ini tuh minuman paling enak di sini. Lo harus nyobain. Gak bikin mabok kan? Ya enggak lah. Nih, cobain. Pahit banget sih. Enggak, itu kalau sekali pahit. Tapi kalau lu berkali-kali nggak bakal pahit. Nah, coba. Sekarang gelas kedua. Nih, sini. Ini lagi. Kalau gue pusing ya. Kenapa?
kepala lu pusing. Coba lu nyender dulu, nyender. Ya, nah. Mungkin tadi lu panas-panasan di kampus. Ini kok lampunya muter-muter ya, kayak laron di kepala gue. Norak lu. Nih, gue mau nanya nih. Si Anjani itu siapa sih? Kok dia bisa deket sama Damar? Putri Anjani maksud lo? Aduh, ya dia itu tuh putri kayangan. Putri yang turun dari kayangan. Putri Kayangan. Maksud lo yang dari langit itu? Ya iyalah, di mana lagi? Terus kalau dia Putri Kayangan, kenapa dia ada di sini? Jadi Putri Anjani itu jatuh cinta dan pengen banget mencari jodoh cowok-cowok bumi di sini karena cowok-cowok bumi itu romantis. Kayak dia ke bumi. Oh, jadi Anjani itu tipe cewek suka sama cowok yang romantis kayak di film-film gitu. Terus gue heran nih, kok dia bisa sampai secepat itu ya dekat sama Damar? Atau dia pakai pelet, ya kan? Pelet. Ikan kali pakai pelet-pelet ya enggak lah. Putri Anjani itu punya kalung berlian. Nah, kalung berlian itu punya kekuatan yang gede banget. Jadi dia tuh tinggal klik, klik, langsung bisa ngobrol deh sama Damar. Hebat ya Putri Anjani ya. Punya kekuatan dari kalung berliannya. Kekuatan gimana maksudnya? Dia bisa apa aja. Lo maunya apa? Dia bisa ngerubah lo jadi kodok. Terus dia klik, lo bisa berubah jadi kucing. Apaan sih lo maboknya ngelantur deh. Pakai segala ada Putri Kayangan lagi. Jangan sedikit coba. Udah deh, gue balik deh ya. Bye-bye. Oh, itu makin diputer-puter ya. Maaf, Anda siapa? Ada keperluan apa datang ke sini? Gue temenin Damar. Damar ada di rumah kan? Maaf Nona, tapi Tuan Damar tidak bisa diganggu. Lebih baik sekarang Nona pulang aja. Tapi gue mau ketemu Damar. Cepetan deh. Maaf Nona, kalau Nona tetap melawan, saya bisa menggunakan cara kekerasan. Selin lo. Oke, gue telepon Damar sekarang. Halo? Halo, Damar. Kamu ada di rumah kan? Iya, Sil. Kenapa? Ini aku depan rumah kamu. Tapi aku nggak boleh masuk sama penjaga kamu. Lu ada di depan rumah gue. Oke, ya udah. Kasih HP lo ke orang yang ada di depan lo. Oke. Nih, Halo bos. Gak apa-apa. Kasih dia masuk. Baik bos. bener kan? Hai Damar. Sil, kok kemarin nggak ngomong-ngomong? Iya, tadi aku habis dari kafe deket rumah kamu. Terus tiba-tiba aku kepikiran kamu. Ya udah mampir sini deh. Tadi tuh sempat nggak boleh masuk sama security kamu. Itu semua bokap yang ngatur. Oh iya, kenapa kamu kepikiran untuk datang ke sini? Iya, tadi aku habis dari kafe deket sini kan, sama si Niar. Niar temennya Anjani. Temennya Anjani. Tadi dia parah banget. Dia mabuk banget gitu, ih. Terus dia juga cerita sama aku. Katanya Anjani itu adalah Putri Kayangan. Tapi gak mungkin banget kan? Hari gini masih zaman Putri Kayangan. Beneran mabok kali itu anak ya? Terus Niar juga ngomong katanya kalau Anjani itu suka sama kamu. Dan Anjani itu punya kekuatan dari kalungnya. Tinggal diklik atau apa gitu. Terus dia makanya deketin kamu deh. Maksudnya? Nggak tahu deh. Tapi itu sekarang Damar, intinya kamu harus hati-hati. Siapa tahu beneran punya kekuatan kalungnya. Terus kamu bisa dipelet. Ih. Halo Niar, di mana kamu?
Di kafe. Di kafe? Yaudah kamu pulang sekarang ya. Saya sama Tuan Putri udah di rumah. Iya, Tuan. Chan. Rasanya kayak lagi PDKT sama putri orang penting deh. Ya, semacam putri raja yang selalu dikawal sama bodyguardnya. Emang kalau aku beneran putri yang harus dikawal kemana-mana, kamu kabur? Kalau kamu beneran putri raja, justru aku tersanjung. Sejalan berduaan kayak gini sama kamu. Tuan Putri, boleh aku pegang tangannya? Tentu saja boleh, Pangeran. Tuan Putri. Niar, sebenarnya apa yang terjadi kemarin? Gak ada apa-apa, Tuan. Beneran? Soalnya saya perhatiin sejak kamu pulang semalam, kamu jadi sering ngelamun. Tuan, saya mau pamit ke toilet dulu sebentar. Maaf. Niar, Niar. Sil, lo ngerjain gue ya kemarin? Ngerjain lo? Niar, seharusnya gue nanya sama lo. Lo ngapain kemarin tidur di kafe? Udah gue ajak ke kafe malah tidur. Lain kali males gue ngajak-ngajak lo lagi. Dah, bye. Sil! Kok jadi kayak gue yang salah sih? Chan, tahu nggak? Kemarin-kemarin, si Sisil cerita ke gue tentang lu loh. Hah? Tentang aku? Iya. Kenapa? Dia bilang katanya lu bisa ngisiin listrik ke baterai laptop yang udah sekarat gitu. HP gue udah sekarat nih. Coba lu sulap. Ya mana bisa lah. Tapi bisa sih. Sekarang kamu putar badan dulu. Nanti baterai handphone kamu aku ganti sama baterai handphone aku yang masih penuh. Cuma bukan sulap namanya. Gue pergi dulu ya. Kayaknya gue ada acara nih. Oh ya udah. Males banget ya. Pengen buru-buru masuk ruangan AC. Oke. Dadah. Jadi benar Anjani itu putri kayangan dan punya kekuatan ajaib. Jangan-jangan hujan sore itu kok tiba-tiba hujan deras? Bim? Bima? Ya bos. Ada bos. Tolong siapin sesuatu buat gue besok. Baik bos. Niar, kamu sadar nggak sih? Kayaknya belakangan ini Damar jadi baik banget deh sama aku. Cie, Tuan Putri yang lagi seneng. Jangan gitu dong, Niar. Bikin aku malu. Malu-malu tapi mau kan? Bisa aja. Tapi sepertinya emang begitu Tuan Putri. Ya, semoga aja Tuan Putri cepat jadian ya sama Damar. Jadi Tuan Putri bisa menemukan cowok yang tepat buat Tuan Putri. Semoga ya. Si Arka kemana sih?
Lama banget beli minum doang. Mungkin antri kali Tuan Putri. Tuan Putri, itu Damar. Kayaknya mau kesini deh. Mana? Oh iya, dia kesini ya? Aku nggak apa-apa nggak? Cantik. Ya udah. Kamu pergi? Pergi. Oh. Halo. Jan. Hai. Jan. Ya? Gimana kalau nanti malam kita dinner bareng? Dinner? Iya. Wah. Tapi berdua aja, bisa nggak? Oh, kakak kamu pasti nggak ngizinin ya? Enggak kok. Nanti kalau soal Arka, biar aku aja yang ngomong. Beneran nih? Ya udah, kalau gitu aku jemput kamu nanti malam ya? Oke. Oke, aku tinggal ya. Ya udah. Dah. Udah. Tebak. Si Damar ngajakin aku makan malam nanti. Selamat Putri. Aduh, seneng banget. Tapi apa nih Tuan Arka akan ngizinin Tuan Putri pergi sendiri berdua doang? Nah itu dia. Kalau Arka tahu pasti Arka nggak bolehin deh. Makanya aku butuh bantuan kamu. Bantuin ya. Tapi udah deh, pasti berhasil kok. Percaya deh sama aku. Ya. Putri, maaf lama. Ini minumnya. Ah, kelamaan. Kamu minum aja sendiri, udah nggak haus. Yuk. Tuan Arka, gawat. Kenapa? Tuan Putri sakit, tim minta tolong Tuan Arka untuk beliin obat di apotik. Sakit apa? Masuk angin. Tadi dia bilang kepalanya pusing, terus badannya meriang demam. Kok bisa? Nggak tahu. Kayaknya sih mungkin karena dia belum terbiasa sama cuaca di bumi, Tuan. Udah saya cek dulu, biar saya tahu harus beli obat apa. Jangan, Tuan. Tuan Putri tadi cuma minta tolong agar Tuan Arka pergi ke apotik buat beliin obat. Jadi nanti biar dia yang pilih mana yang cocok. Tapi saya harus cek dulu penyakitnya kan? Tapi Tuan Putri lagi mau tidur. Kasihan kok Tuan Putri nunggu obatnya lama. Ya udah oke. Kamu tunggu sini, kalau ada apa-apa kamu telepon saya ya. Ya, baik. Tuan Putri. Gimana? Si Arka udah pergi? Udah Tuan Putri, sudah aman. Oh, udah bagus. Kamu bantu aku siap-siap ya. Ambilin tas sama sepatu aku. Oh iya. Dia, ayo. Iya sebentar, Tuan Putri saya beresin kasurnya dulu. Oh, yaudah, buruan ya. Iya. Kamu cantik banget malam ini. Makasih. Mau jalan sekarang? Oke. Duluan ya. Makasih ya Jan, kamu udah mau datang ke sini. Iya. Malam. Malam. Iya. Thank you. Wah, rumah kamu bagus banget. Enggak lah, biasa aja. Oh iya, aku udah siapin makan malam khusus buat kita berdua. Oh ya? Mbak, makan malamnya udah boleh dihidangin. Ya, makasih ya.
Damar ternyata gede banget. Pegawainya juga banyak banget lagi. Terus dia juga udah siapin meja buat candlelight dinner. Tuan Putri Anjani ini bikin iri aja deh. Niar, kok kamu di sini? Kamu gak nemenin Tuan Putri? Tuan Arka. Tuan Putri lagi tidur. Tapi kan dia harus minum obat. Iya, biar saya aja yang bawa obatnya ke atas, biar saya yang kasih aja ya. Ini kamu lagi nyembunyiin sesuatu dari saya ya? Nggak ada apa-apa, Tuan. Tuan! Tuan Putri. Niar, apa maksudnya semua ini? Mana Putri Anjani? Maaf Tuan Arka, tadi Tuan Putri menyuruh saya untuk berbohong kepada Tuan. Bilang kok Tuan Putri sakit, jadi dia bisa pergi makan malam bersama Damar. Di rumah Damar, maaf Tuan. Apa? Di mana rumah Damar? Saya nggak tahu Tuan, Tuan Putri cuma pamit ke saya kalau dia mau ke rumah Damar, tapi nggak ngasih tahu alamatnya di mana. Telepon. Telepon! Kamu suka makanannya? Suka kok, enak. Jan, Ya. aku ada kado spesial buat kamu. Nih lihat. Apa? Hah? Itu buat aku? Coba deh kamu lihat. Bagus banget. Kamu suka kan? Suka, ini beneran buat aku. Iya. Makasih ya. Sini aku bantu pakein. Yang lama kamu lepas dulu. Terus kita lihat deh, kalung yang mana yang cocok. Ayahanda kan bilang kalau aku nggak boleh melepas kalung ini. Tapi... Kenapa Jan? Kok kamu bengong? Oh, nggak apa-apa kok. Ya udah, kamu tolong lepasin kalung aku, terus pakein kalung yang baru ya. Nggak diangkat Tuan. Kalau gitu biar saya cari sendiri. Tuan mau kemana? Kemana aja yang penting saya menemukan Tuan Putri. Tuan sebentar. Saya tahu ada cara lain. Enggar, lu ngapain sih nelfon gue buru-buru suruh kesini? Untung aja gue lagi lewat sini. Kalau nggak sih gue males kesini demi cewek tukang bohong kayak lo. Tukang bohong. Maksud lo? Jangan salah ngomong ya. Apa namanya kalau bukan tuang bohong? Lo ngaku-ngaku kalau Putri Anjani itu adalah putri kayangan. Niar, maksudnya apa nih? Maaf Tuan, kayaknya saya keceplosan waktu itu. Lo pasti yang bikin gue mabok kan? Lo kan yang pesen minuman gue. Itu jahat banget ya. Terus, so what? Asal lo tau ya, omongan lo pas main lagi mabuk itu banyak yang gak masuk akal. Lo ngomong kalau Anjani itu putri kayangan. Dan dia punya kekuatan dari kalungnya. Maksudnya apa? Ini kamu ngomong sama siapa lagi mengenai masalah ini? Apaan sih? Kan tuh lebay banget. Udah kayak masalah paling besar gitu. Gue ngomong ke Damar aja. Kamu tahu di mana rumah Damar? Tahu. Anterin saya ke sana. Kamu dengar saya ngomong apa? Anterin saya ke sana. Iya. Kok bisa sih? Damar, kamu ngapain?
dasar anak tidak berguna. Papa? Aku sudah mendengar laporan soal kebocoran yang dilakukan oleh anak buahmu. Sebagai pembelajaran, aku kirim hadiah untukmu. Hadiahnya udah sampai, Pak. Damar, itu siapa? Jadi lu tikusnya. Lu yang lapor ke polisi soal transaksi kemarin, ha? Gara-gara lu, gua hampir ketangkap polisi. Dan hubungan bisnis gua dengan kartel besar dari Meksiko nyaris bubar. Astaga, kok Damar jadi kasar ya? Tega-teganya lagi mukulin orang. Urus dia, jangan sampai ada jejak. Ampun, bos. Baik, Bos. Ampun, bos. Bos. Damar, makasih ya makan malamnya. Kalung aku. No, Putri Kayangan. Duduk dulu. Sekarang kamu kasih tahu gimana cara kerja kalung berlian ini. Aku nggak ngerti apa maksud kamu. Gue udah tahu siapa jati diri lu. Mendingan lu kasih tahu gimana cara pakai kekuatan kalung berlian Kayangan ini. Jawab. Ini dia rumah Damar. Tuh. Kalian mau ngapain sih kesini? Ntar gue jelasin. Ayo Tuan. Maaf, Anda siapa? Dan ada kepentingan apa? Si Arka mau nyari Anjani. Anjani. Di sini tuh nggak ada yang namanya Anjani ya. Mending lo cabut deh. Pergi. Udah nggak usah bohong, saya tahu Anjani ada di dalam. Anjani! Jangan ngeyel lo ya. Ngeyel lu ya. Anjani! Anjani! Nggak ada namanya Anjani sih. Siapa lu? Anjaninya nggak ada. Gak usah bohong, Anjani mana? Anjaninya nggak ada. Oh, bodyguardnya udah datang. Lepasin Putri Anjani. Berani loh. Putri. Berlian ini benar dahsyat. Kekuatan gue jadi berlipat ganda. Cuman segitu kekuatan lu. Siap-siap lu pulang ke Kayangan. Tamat riwayat lu, Arka. Ayahanda, yang mulia. Itu Raja Kayangan. Sopan dikit. Biarkan saja manusia itu. Mungkin dia masih kaget. Anjani, selamat ya. Akhirnya kamu telah menemukan pemuda yang tepat untukmu. Maksud ayah? Kalung berlian ini menunjukkan kekuatannya. Saat dua hati yang saling mencintai terpaut begitu kuat dan rela berkorban untuk satu sama lain. Saat itulah berlian ini akan menunjukkan kekuatannya untuk melindungi pemilik dan pasangannya dari semua bahaya yang mengancam mereka. Mereka tuh bukan kakak adik beneran. Sekarang, mari kita pulang ke Kayangan. Kita perlu segera merawat luka Arka.
Niar, aku benar-benar kecewa kepadamu. Kamu telah membocorkan jati diri Anjani kepada temanmu, sehingga membuat putriku dalam bahaya. Kesalahanmu benar-benar besar dan tidak bisa diampuni. Maafkan hamba yang mulia. Hamba mengaku salah. Untuk itu kamu akan aku hukum. Kamu turun ke bumi dan tidak boleh kembali lagi ke kayangan untuk selamanya. Ayahanda, jangan hukum Niar seberat itu. Niar kan tidak sengaja. Niar tidak benar-benar ingin mencelakai Ananda. Sengaja atau tidak sengaja sama saja. Kecerobohannya kali ini tidak bisa dimaafkan. Niar harus menerima konsekuensi atas kesalahannya. Tuan Putri, terima kasih Tuan Putri sudah membela saya. Tapi ini memang salah saya, Tuan Putri. Kamu kan memang teman aku. Udah seharusnya aku membela kamu. Maaf ya, seandainya aja aku bisa lebih jagain kamu waktu di bumi. Pasti kamu nggak bisa dijebak sama Sisil kayak gini dan harus nerima hukuman. Tidak, Tuan Putri. Ini semua memang kecerobohan saya. Tapi Putri, ada orang yang lebih pantas untuk menerima maaf dari Tuan Putri. Maksud kamu? Orang yang selalu ada buat Tuan Putri. Mungkin memang namanya pangeran itu nggak harus selalu sempurna dan jauh di sana. Tapi dia adalah orang yang selalu ada untuk Tuan Putri. Tuan Putri harus sayangi dia ya. Niar pamit dulu. Kalau nanti Tuan Putri ke bumi, kunjungi saya ya. Pasti. Permisi dulu Tuan Putri. Aduh, kayak mogok ke segala lagi nih mobil. Mana di sini sepi banget lagi. Aduh gimana dong? Aduh gak ada orang. Hah, Niar. Lo Niar kan? Kenapa harus lo lagi sih orang pertama yang gue temuin di bumi atau gue dihukum turun ke bumi? Apa? Lo dihukum turun ke bumi? Iya, semuanya tuh gara-gara lo. Lo tuh udah bikin gue ngebocorin jati diri Putri Anjani. Dan itu ngebayain beliau. Sekarang gue jadi dihukum turun ke bumi dan gue gak boleh balik lagi ke kayangan. Ya, sorry deh nih. Terus sekarang lo mau ngapain? Gini. Atau lo gue antar pulang aja. Biar lo ntar di rumah bisa mikir-mikir. Apa rencana lo selanjutnya? Ya. Gue gak tahu, gue udah gak punya tempat tinggal lagi. Dan gue kan sekarang orang buangan. Gue gak bisa tinggal di rumah dinas itu lagi. Atau lu tinggal di tempat gue dulu, gimana? Tinggal di tempat lo? Gak salah? Iya. Secara tidak langsung kan, gara-gara gue nih lo dihukum kayak gini. Ya, itu sih terserah lo. Gue gak maksa kok. Mau? Maksud gue, kalau emang gue dapet tempat tinggal dan makanan gratis, ya gue mau lah. Iya, gak masalah. Yaudah, berarti kita baikan. Baikan? Anak kecil aja. Niar, justru anak kecil aja bisa. Masa kita gak bisa? Gimana luka kamu? Saya sudah sembuh. Maaf, saya hampir tidak bisa melindungi Tuan Putri. Gak usah terlalu formal juga kali Arka. Kalau lagi berduaan, kan kita udah temenan dari kecil. Baik, Anjani. Harusnya saya yang minta maaf sama kamu. Gak dengerin kamu soal Damar. Ya,
Anjani maaf kalau saya lancang. Soal berlian kayangan itu, Kenapa? Yang Mulia Paduka bilang kalau berlian kayangan itu akan menunjukkan kekuatannya ketika dua hati yang saling mencintai akhirnya terpaut. Lalu, apa kamu mencintai saya? Memangnya kamu suka sama saya? Sejak dulu, saya suka sama kamu. Saya sayang. Saya cinta sama kamu. Apa kamu juga mencintai saya, Anjani? Kamu benar membuatku tergila-gila ke langit jadinya. Kau pun kirimkan. Maaf ya, selama ini saya nggak sadar. Saya juga cinta kamu, Arka. Beneran?